merengek-rengek minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya, tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. Dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu," teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya, lalu membunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian. Aku sudah bilang, ada orang sakit di dalam." Bukan saya, Pak. Anak ini," kata tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. Bukan saya, Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es puding pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf. Saya yang salah." Pak Sersan menggeleng dan mendorongkan senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudingnya keluar masuk ke kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku, yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia
tahu sekali itu. Minggat, sebelum aku tembak kamu. Aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim-tim. Nambah satu lagi tidak apa. Minggat. Pak Sersan lalu mentuk pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi. Mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama. Kemudian berbisik, baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Ia memenangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan?" "Iya." "Mana gelasnya?" "Bapak belum kembalikan." "Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal." Pak Ahmad terkejut, bingung. Tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. "Ayo, bayar." Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. "Bayar." Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa sedikit pun merasa takut, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi ternyata tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Itu tadi cerpen yang sama-sama telah kita simak berjudul Keadilan karya Putu Wijaya. Berikut ini kita akan melihat unsur apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut. Jadi sama dengan rumah, untuk membuat rumah itu tentunya banyak unsur-unsur yang ada di sana. Ada batu bata, ada semen, ada air, ada kayu dan sebagainya. Jadi dalam cerpen itu juga ada unsur di dalamnya sehingga kita bisa menikmatinya dengan baik. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan masalah ataupun pokok persoalan yang dikembangkan dalam cerpen tersebut. Tema berbeda dengan judul, tetapi tema dapat dijadikan judul. Tema harus ada sebelum sebuah karangan dibuat, itu yang pertama ditetapkan. Tetapi kalau judul itu hanya merupakan nama karangan itu dan boleh dibuat sesudah karangan selesai. Misalnya kita merasa judulnya kurang pas, boleh kita ubah sesudah selesai membuat cerita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, alur atau plot, yaitu jalinan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerpen tersebut. Ada 3 alur. Yang pertama alur maju, disebut juga dengan alur datar atau alur lurus, yaitu ceritanya dari A sampai Z, dari kecil, besar, dewasa sampai tua dan meninggal.
Sebaliknya, yang kedua ada alur mundur atau sorot balik, disebut juga dengan flashback. Kebalikannya, jadi ceritanya dari masa sekarang kemudian diceritakan lagi masa lalunya. Dan yang ketiga, alur gabungan atau alur bolak-balik, gabungan antara alur maju dan alur mundur. Cerita bisa masa lalu, kemudian masa depan, kemudian masa sekarang, atau masa sekarang, kemudian masa lalu atau masa depan. Dalam menyajikan alur itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan, yaitu pada paragraf pertama. Orientasi ini adalah untuk mengarahkan perhatian dan pikiran pembaca ke suatu topik yang akan dikembangkan dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita itu sehingga kita fokus. Kemudian pemunculan masalah. Yang ketiga, konflik. Jadi masalah yang terjadi semakin memuncak sampai mencapai klimaks puncak dari konflik itu. Kemudian tahap berikutnya, konflik menurun atau disebut juga dengan anti klimaks. Dan yang terakhir ada penyelesaian atau resolusi. Sebagian cerita diakhiri dengan koda. Tandanya apabila pesan dari cerita itu tertulis pada akhir cerita itu namanya diakhiri dengan koda. Tapi kalau kita yang disuruh oleh pengarang untuk mengambil kesimpulan sendiri, itu hanya sebagai penyelesaian. Lanjut. Unsur yang ketiga adalah sudut pandang, disebut juga dengan point of view. Sudut pandang ini maksudnya adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam membuat ceritanya. Apakah pengarang ikut berperan atau bermain dalam cerita, atau dia hanya berada di luar cerita. Kalau pengarang ikut berperan dalam kisah ataupun cerita yang ditulisnya, berarti pengarang memakai sudut pandang orang pertama. Tandanya tokohnya itu ada yang berperan sebagai saya, aku, hamba, atau beta. Itu adalah pengarang itu sendiri menceritakan sekaligus memerankan cerita yang ditulisnya. Tetapi kalau pengarang berada di luar cerita, pelakunya adalah ia, dia, atau nama-nama tertentu, berarti pengarang berada di luar cerita, dia memakai sudut pandang orang ketiga. Dia tidak ikut bermain. Kemudian unsur yang keempat adalah pesan atau amanat. Ya, bisa kita ambil hikmah dari cerita, ada pesan-pesan moral atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Dan yang kelima, penokohan atau perwatakan, disebut juga dengan karakterisasi. Ini maksudnya adalah penentuan watak atau karakter dari tokoh-tokoh yang membawakan cerita tersebut. Penokohan itu ada 3. Yang pertama, flat karakter atau datar. Ini seorang tokoh yang berperan sebagai orang yang baik dari awal sampai akhir cerita pun dia tetap memerankan orang yang baik. Seperti yang tergambar dalam Hanafi, ada seorang tokoh yang terdapat dalam kisah di bawah lindungan Ka'bah, ya, Hamid. Dari kecil dia soleh sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya di depan Ka'bah pada saat menunaikan ibadah haji. Dia juga mengucap kalimah syahadah. Dia tetap orang baik. Kemudian yang kedua, round karakter atau bulat. Ini seorang tokoh mulai dari awal cerita memerankan tokoh jahat sampai akhir cerita pun dia tetap jahat, tak pernah berubah. Seperti yang tergambar dalam buku atau novel Siti Nurbaya yang diperankan oleh Datuk Maringgi. Orang tokoh yang jahat, licik,
sampai pun dia meninggal tetap jahat dan dendam. Kemudian yang ketiga, kombinasi. Ini kadang dia baik, bisa juga berubah menjadi jahat, seperti yang diperankan oleh Hasan dalam cerita novel ateis karya Akhdiyat Kartaniharja, yang awalnya dia adalah seorang muslim, keyakinannya mengakui adanya Tuhan, tetapi karena pengaruh dari pergaulan dia menjadi ateis. Itu penokohan. Dan yang terakhir adalah unsur latar atau setting. Ada 3 juga, yaitu latar waktu, tempat, dan sosial. Itu 6 macam unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Sekarang kita kembali ke cerita keadilan tadi. Kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, tema. Melihat dan mendengar, menyimak cerita tadi, kita dapat kesimpulan bahwa tema cerita keadilan itu adalah sulitnya mencari keadilan. Apa amanatnya? Jika keadilan dilihat dari sudut pandang berbeda, hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Ya, keadilan dari sudut pandang Pak Sersan berbeda dengan keadilan dari tukang es pudeng, Pak Ahmad, dan sebagainya. Mereka merasa sama-sama tidak adil dengan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, alurnya adalah alur maju, karena tidak ada menceritakan bagian-bagian masa lalu, maju terus ceritanya. Penokohan di sini pengarang dalam menggambarkan watak tokoh itu, yaitu penjual es, Pak Sersan dan Pak Ahmad, melalui sikap dan tindakannya. Jadi kita tahu orangnya itu di situ melalui tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan, sehingga kita tahu wataknya masing-masing. Ada yang keras, ada yang juga suka menuntut dan sebagainya. Kemudian latar ataupun settingnya itu di Bali, tepatnya di depan rumah Pak Sersan, di samping alun-alun. Dan yang keenam adalah sudut pandang. Di sini pengarang tidak ikut bermain, dia hanya sebagai pencerita, berarti memakai sudut pandang orang ketiga, karena dia berada di luar cerita, tidak terlibat secara langsung, karena pemerannya nama-nama tertentu, bukan saya atau aku. Nah, dari cerita tadi, identifikasi tadi, maka Bapak akan sampaikan tugas atau LKPD yang termasuk LKPD 10, yaitu identifikasilah unsur pembangun atau intrinsik cerpen yang berjudul Kartu Pos dari Surga, yang terdapat dalam buku anak-anak Bapak di rumah, yaitu halaman 70 sampai halaman 75. Buatlah seperti contoh. Ya. Terus sekarang kita lihat apa kira-kira manfaatnya. Manfaat duniawi namanya kalau di sekolah kita. Manfaat kita membaca sebuah cerpen ataupun novel. Yang pertama, dia menghibur ya. Selain menghibur, dia juga mendidik. Jadi cerpen ataupun cerita seperti itu disebut dengan cerita penglipur lara. Jadi menghibur. Kemudian kita dapat hikmah cerita itu, ada pesan-pesan moral di sana. Kemudian selain itu juga bisa memperluas wawasan. Ya. Kita tahu bagaimana adat istiadat di sebuah daerah sesuai dengan cerita atau latar cerita yang digambarkan. Kemudian bisa juga meningkatkan kemampuan menulis. Kalau kamu hobi menulis, harus banyak membaca ya. Sehingga hari demi hari kemampuan menulis kita itu semakin meningkat. Kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Ya, karena
dialog-dialog dalam cerpen itu juga bisa kita mempengaruhi kita dalam berbicara dan berkomunikasi, menambah kosakata dan sebagainya, istilah-istilah kita banyak tahu. Untuk ukhrawi bagaimana? Ya, kalau kisah-kisah dalam Al-Quran tadi sudah jelas dalam kandungan surat Yusuf ayat 111. Jadi bagi cerpen juga kita bisa meningkatkan keimanan kita. Kita lihat tergantung dari ceritanya bagaimana. Kalau seseorang berbuat tidak baik, apa akibatnya? Kalau seseorang berbuat yang baik, jujur, apa juga akibatnya? Kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Memperhalus budi pekerti, ya bisa juga karena sastra itu menggunakan bahasa yang halus, baik isinya halus bahasanya, dan juga memperluas pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita bisa lebih baik, ya, lebih santun dan juga lebih beretika dalam pergaulan sehari-hari sesama kita sebagai manusia dan juga dengan lingkungan kita. Itu sedikit tentang makna tentang manfaat ukhrawinya, ya, menambah keimanan kita. Kesimpulannya ini, ya, dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.